tapi nggak apa-apa. Insya Allah bagiannya udah masing-masing. Ya. Ini almarhumah Usara, Ibu Usara dipanggil oleh Allah dalam usia yang berapa? 53. Oh. 53. Yang 54 siap sih. Nah, yang 54 siap sih. Tapi kali 54 nggak berapa, ya semuanya juga kudu siap. Gitu. Biasanya kalau yang 54 ada saudara meninggal dunia, itu biasanya narik. Manggil kayak. Narik. Ya, jadi narik itu kalau kata orang betul bilang narik ya. Sebenarnya kalau dalam agama sih nggak begitu, kebiasaan aja narik. Biasanya kalau dia narik tuh ya enggak dari lakinya atau dari anaknya atau dari siapa atau saudara mantu. Ini bukan nakut-nakutin, bukan semuanya bakal sono sih ya. Iya, bukan nakut-nakutin bukan. Iya, biasanya narik itu apa madan nyusul. Jadi jangan takut kan dalam kita ke sono ya. Jadi intinya saudara, apa yang ditakdirkan Allah untuk almarhumah Usara ini menjadi pelajaran ibrah buat kita nih orang-orang yang hidup. Betul? Bahwasanya hidup itu ada masanya. Kita sekarang masanya dihidupkan, satu ketika masa kita dimatikan. Hanya saja wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu kehendaknya itu. Di usia kapan kita mati, di bumi mana kita mati, wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu. Karenanya ulama membahas salasun min asraril maut. Ada 3 rahasia kematian yang dimana manusia tidak pernah tahu. Ini menjadi rahasia. Yang pertama menyangkut al-waqt. Waqt itu waktu. Ya. Az-zaman. Yang kedua al-makan, tempat. Dan yang ketiga adalah al-kaifiyah, cara. Nah, waktu, tempat, cara ini rahasia semua nih. Yang pertama waktu di mana kita mati, kapan mati, wallahualam. Al-waktu itu menyangkut al-yaum, hari. Hari apa kita mati, tanggal berapa kita mati, bulan apa kita mati, tahun berapa kita mati, wallahualam. Gak ada yang tahu. Itu rahasia tuh. Nah yang kedua makan, tempat. Tempat di mana kita mati menyangkut 3. Ada darat, laut, udara. Di darat menyangkut rumah, masjid, jalanan, rumah sakit. Udara, pesawat terbang, gunung bisa jadi. Ya, laut bisa jadi di lautan. Wallahu a'lam, gak ada yang tahu. Tempat di mana kita mati. Dan yang ketiga cara. Cara ini menyangkut 2 hal. Cara kematian itu cuma 2. Kalau enggak husnul khotimah, su'ul khotimah. Ini tergantung amalnya. Kalau dia di dunia amalnya bagus, insya Allah husnul khotimah. Kalau amalnya buruk, ya su'ul khotimah. Cara. Adapun sabab-sabab itu enggak masuk kategorinya. Karena sabab-sabab yang menurut orang jelek itu belum tentu jelek dalam pandangan Allah. Misalnya ada orang mati sabab dimutilasi, katanya takdirnya jelek, enggak juga. Nabi Zakaria jadi belah. Nabi Zakaria seorang nabi, matinya digergaji, dibelah, dimutilasi. Apa itu jelek? Kan makanya sababnya enggak dihitung di sini. Ya. Likulis syai'in sababa, memang tiap-tiap sesuatu punya sebab. Al-maut wahid, mati sekali, asbabuha katsira. Mati sekali sebabnya banyak. Ada orang lagi ngopi di pinggir jalan, truk lewat, mati ditabrak. Bukan ngopinya, lagi ngopi ditabrak truk dia. Makan permen keselak, mati ada. Ada bu? Ada. Itu sebab-sebab dong. Jangan dihukum orang yang punya sebab kematiannya begitu, oh jelek matinya. Jangan dihukum. Itu enggak menjadi satu tuntunan. Ya. Tapi yang menjadi tuntunan itu cara kematiannya. Kalau dia orang baik, beramal soleh, insya Allah. Meskipun matinya kecebur, matinya jatuh, matinya dibunuh, matinya dimutilasi, kalau amalnya bagus, insya Allah bagus. Ibu. Ibu nih bagus sama lakinya, taat sama lakinya,
Iya nggak? Matinya juga husnul khotimah. Ibu-ibu, kan ada juga tuh ibu-ibu yang jahat banget sama laki. Banyak perempuan sama laki galak banget. Matinya monyong. Ibu matinya monyong. Ibu, ngelaki diomelin mulu laki, dibentak pula sama dia, sampai kurus keren tuh lakinya. Kalau lakinya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mah nyeduh kopi, nyeduh sendiri, mama capek. Ada yang begitu perempuan, mana orangnya? Monyong, mati luntar. Sudah ada yang dirahmati Allah. Laki juga sama, jangan begitu sama perempuan, sayangin perempuan, sayangin bini kita, jangan juga kita omelin mulut tuh laki, perempuan, apalagi sampai kita jatuhin tangan, naudzubillah. Iya, jangan begitu. Ya, laki juga sama, kudu hormat, kudu cinta sama perempuan bini kita. Ya, kalau bini kita sakit, bawa dia ke dokter. Kalau dia puyeng ke dokter nggak sembuh juga, udah kita berulang kali. Sebenarnya obatnya gampang. Perempuan puyeng, sakit kagak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter, ajak ke toko emas. Tuh, iya aja tuh. Ajak ke toko emas, beliin 20 gram bisa sembuh. Puyengnya, betul bu? Mata emas lu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaifiyah itu, cara itu menjadi sebab, artinya menjadi tuntunan. Kalau kita beramal baik, insya Allah cara nanti matinya juga baik. Karena setiap orang itu nanti akan disesuaikan tuh cara kematiannya dengan kebiasaan hidup dia, dengan amalnya, apa amal buruk, apa amal baik, jika tergantung kebiasaannya. Dalam hadis disebutkan yamutul mar'u ala ma'asyarih wa yub'atsu ala ma mata'arih. Matinya seseorang itu disesuaikan dengan cara kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya biasa sholat, ibadah, taat, bersedekah, zikir, bersosial, matinya agak jauh dari kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi kalau biasanya matinya itu, kalau orang biasa hidupnya, hobinya mancing, main gaplek, main catur, matinya kagak jauh. Lagi mancing mati, main catur mati, ada yang begitu. Karena kebiasaannya itu. Ya, biasa tahlil nih, begini nih tahlil. Tahlil kalau orang mati rajin dia, matinya gak jauh lagi tahlil. Tapi cakep kalau mati tahlil mah, usul khotimah betul. Iya, belum lama terjadi tuh. Lagi tahlil 7 hari, kiai siapa tuh saya waktu ceramah itu. Iya, begini nih tahlil. Lagi tahlil duduk sih, senderan, kakinya belonjor, meremelek. Begitu tahlil selesai, dibangunin, langsung roboh, mati. Iya, makanya ntar tahlil kalau ada yang meremelek. Iya. Saudara yang dirahmati Allah tuh, ya ada yang begitu saudara. Kalau matinya tahlil, taklim bagus. Insyaallah husnul khotimah. Tuh, jadi ini semua Bapak Ibu sekalian pelajaran berharga buat kita. Jadi kematian yang terjadi pada saudara